Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Wa ta'ala. Baik. Kemudian hukum menjawab adzan. Hukumnya apa saja? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ajma'al ulama ala istihbabi ijabatil muadzin. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata bahwa para ulama sepakat tentang dianjurkannya menjawab adzan. Ya. Berarti dapat pahala. Ya, kalau kita menjawab adzan berarti pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala meningkat. Masya Allah. Bahkan dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila, mereka mengatakan sunnahnya bukan cuma sunnah biasa tapi sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang ditekankan. Artinya lebih mendekati kepada yang wajib tapi bukan wajib. Paham enggak maksudnya Ibu? Sunnah itu ada yang ditekankan, ada yang biasa. Nah, gimana sikap kita sebagai seorang muslimah? Ya, sikap kita sebagai seorang muslimah adalah mengerjakan secepat mungkin apa-apa saja dari amal soleh, walaupun itu hukumnya sunnah. Yang sunnah aja kita kerjakan. Jangan sampai mindset kita, enggak apa-apa Ustazah, itu kan cuma sunnah gitu loh. Itu kan hanya sunnah. Kita nggak ngerjainnya nggak apa-apa, kan nggak berdosa, jangan. Ya, kenapa? Karena teman-teman, ketika ada sesuatu yang wajib Allah perintahkan kepada kita, terkadang kita itu belum sempurna dalam menunaikannya. Maka ditutup yang bolong-bolong itu, yang belum sempurna itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Subhanallah. Jadi jangan sampai mindset kita cuman ibadah sunnah, enggak. Ya, ibadah sunnah ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnahnya bagian dari sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau kita mengerjakan sunnah-sunnah yang muakkad, artinya kita sedang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau punya kitab namanya Fathul Bari. Ini juga bagus teman-teman, boleh dibaca. Kalau Imam Muslim ada Sahih Muslim, ya syarah Sahih Muslim. Kalau Ibnu Hajar ini Masya Allah bagus tuh. Nama kitabnya Fathul Bari. Tulis saja dulu. Belum ada ustazah di rumah nggak apa-apa. Ya. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, saya tadi dengar tuh nama kitab Fathul Bari, kayak mana kitabnya? Ya, insya Allah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ujian terberat bagi kita itu ketika Allah sudah berikan taufik kepada kita punya kitab terjemahan, ya disegel di plastik. Ya, ujian kita apa Bu? Kita beli apa? Gimana? Masih utuh plastiknya. Terus artinya dibaca belum? Belum. Maka yuk mulai biasakan. Kalau Allah kasih kita buku, yuk minta lagi sama Allah. Ya Allah, kita ini hamba yang selalu hamba lemah, hamba yang lemah selalu minta tolong sama Allah gitu loh. Kalau beli buku, ada buku datang ya, antar paket ya, misalnya buku Fathul Bari datang, langsung berdoa tuh sama Allah. Ya Allah bantu hamba ya Allah untuk bisa membaca buku ini ya. Terus dibukalah segelnya, plastiknya, Bismillah gitu ya. Terus ditarget, oh ya insyaallah ini satu hari insyaallah dibaca deh 2 halaman gitu, nggak apa-apa teman-teman. Ya baik. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa di situ kita diminta untuk menjawab la haula wala quwata illa billah, dan kita tahu la haula wala quwata illa billah itu artinya apa? Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, kata beliau tidak ada daya
untuk datang kepada salat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan salat kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, indah banget. Jadi teman-teman ya, subhanallah. Saya ingat perkataannya Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita wudu nih. Terus kita wudu ya, kita ketika berwudu dalam diri kita tuh ada perasaan, ya Allah, tidaklah air ini sampai ke kulit hamba dalam kondisi hamba alhamdulillah tidak kedinginan, dalam kondisi tidak ada luka di dalam tangan ya. Kemudian kita ada tuh rasa, ya Allah, tidaklah saya kesini nih untuk wudu nih kecuali Engkau yang telah menolong hamba. Kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang seperti ini dapat pahalanya double. Apa pahala? Pahala dari berwudu itu sendiri dan pahala karena dia merasa ini adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ketika ada orang salat, ya dia jawab dulu azan. Hayya 'alas shalah. Kan ajakan ya, ayo marilah kepada salat. Terus bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya kita sedang berikrar bahwa ketika kita nanti menunaikan ibadah salat, maka itu bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita, melainkan murni atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengar adzan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat? Tidak. Apakah semua orang yang mendengar adzan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya untuk menjawab adzan tersebut? Tidak. Kenapa Allah pilih kita untuk menjawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin? Karena Allah sedang menolong kita. Tuh perasaan itu tuh harus ada, teman-teman. Ustazah, kemarin tuh belum ada. Yo mulai sekarang diada-adakan lah. Ya perasaan itu. Maksudnya beda-beda. Kita itu hidup ini ya, teman-teman. Hidup yang hanya sebentar ini. Kalau kita benar-benar apa-apa tuh minta tolong sama Allah. Bahkan ketika kita mau melakukan kebaikan, kita membaca Bismillah. Itu sebenarnya kata ba, itu kita sedang minta tolong sama Allah. Maka Allah akan berikan ketenangan pada diri kita. Ya, biasakan lisan ini untuk minta tolong sama Allah. Sungguh orang yang berbahagia itu, hamba Allah yang berbahagia itu adalah hamba yang Allah berikan taufik dalam hidupnya untuk banyak-banyak minta sama Allah. Gitu loh. Dan wallahi kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa-jiwa kita manakala semua urusan yang kita hadapi itu kita serahkan semuanya kepada Allah dan Allah yang akan memperbaiki urusan kita. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan ada keutamaan menjawab adzan. Apa keutamaannya? Barang siapa yang menjawab adzan kemudian setelah itu berdoa ya dengan doa-doa yang maksur. Doa-doa yang maksur itu adalah doa-doa yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara keutamanya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Halat syafaati. Disebutkan dalam sebuah hadis, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ia berhak memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Teman-teman, ibu-ibu, pernah nggak kita membayangkan kejadian di mahsyar? Pernah nggak? Pernah nggak dalam hidup kita tuh kita membayangkan kehidupan akhirat, kehidupan di mahsyar nanti? Pernah? Apa yang ada dalam diri kita? Bayangan apa yang ada dalam diri kita? Panas, terus apa lagi? Tersiksa, apa lagi? Menakutkan, serem gitu ya. Apa lagi? Sudah, hanya itu aja, panas, tersiksa, seram. Apa Mulyas? Perasaannya seperti apa? Oh, maksud ya? Ngeri. Itu yang saya minta kuncinya, ngeri gitu kan. Maksudnya perasaan kita seperti apa, kita bayangin nanti kalau di hari kiamat itu seperti apa gitu kan? Ya, mengerikan, ya, menyeramkan, menakutkan gitu ya. Kenapa? Karena semua orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Subhanallah. Sampai lupa kepada ayahnya, lupa kepada ibunya, lupa kepada anaknya, saking menakutkannya hari itu. Subhanallah. Ya, orang akan lari. Yauma yafirul mar'u min akhi, gitu kan ya dalam Al-Quran ya. Orang akan berlari dari saudaranya sendiri. Walaupun misalnya ya di dunia ini ada saudara kandung awalnya rukun, nanti di sana semua pada lari. Ya, menyelamatkan dirinya sendiri. Subhanallah. Dan ingat, di hari kiamat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka akan ada, subhanallah, akan ada pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah izinkan untuk diberikan syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab berasal dari kata syafa'. Syafa' itu lawan dari witrun. Syafa' itu genap, witrun itu ganjil. Dan secara definisi secara syar'i atau secara terminologi, maka syafaat itu adalah perantara, ya, perantara yang akan bermanfaat atau wasilah, ya, yang Allah berikan untuk hambanya melalui apa yang Allah izinkan, yang Allah kehendaki untuk menolong hamba tersebut, ya, subhanallah. Dan di hari kiamat di antara yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang beruntung itu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, teman-teman, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, subhanallah. Dan ada juga yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada sahibnya, kepada hamba-hamba Allah yang terbiasa dekat dengan Al-Quran. Setiap hari Al-Quran dibacanya, setiap hari Al-Quran ditadabburinya, setiap hari Al-Quran diamalkannya. Maka Al-Quran pada hari kiamat akan membela sahibnya. Ia akan datang pada hari kiamat dan berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, ya, Bu Fulanah itu dulu di dunia menyibukkan hari-harinya bersamaku. Maka aku akan bela ia di hadapanmu. Aku akan minta engkau memasukkan Bu Fulanah ini ke dalam surgamu dengan cepat." Subhanallah, Al-Quran, ibu-ibu, subhanallah. Maka dari itu saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Mendekatlah kepada Al-Quran. Terkadang bukan kitanya yang gak mau dekat dengan Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang gak mau dekat sama kita. Subhanallah. Ini pernyataan yang sangat-sangat menohok, ya, yang saya dengar dari seorang syekhoh pengajar Masjid Nabawi. Kata syekhoh, "Wahai murid-muridku, kalau suatu hari ya engkau ternyata tidak dekat dengan Al-Quran, itu disebabkan karena dosa-dosamu yang terlalu banyak," katanya, ya. Ya, bukan Al-Qurannya, bukan kitanya nggak mau dekat sama Al-Quran, Al-Quran yang menjauh dari kita karena kita terlalu banyak dosa. Maka cara agar kita didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran, banyak-banyak minta ampun sama Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, teman-teman, di antara yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini juga bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah adalah mujahid. Ya, orang yang di dunia dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesyahidan. Maka ini juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya. Ada yang mengatakan 70, ya, ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita punya saudara, punya anak yang meninggal di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah, ikut peperangan di jalan Allah, maka anak ini atas izin Allah bisa membawa ibunya, bisa membawa ayahnya dan memberikan syafaat, ya, kepada mereka. Baik. Kemudian yang kelima yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah adalah saudara-saudara yang ketika di dunia mencintai karena Allah. Ini bisa nih. Ya, bestie kita misalnya, ketika di dunia saya mencintai bestie saya karena Allah, ya, maka nanti bestie kita ini akan bisa menarik kita ke dalam surganya dan memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah, atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Melalui perantaranya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, maka dari itu para ulama senantiasa memberikan nasihat kepada kita, carilah sahabat-sahabat yang salihah di dunia, karena ia akan bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau pernah menjelaskan tentang jikalau kita, teman-teman, dalam satu waktu mendengar ada beberapa adzan dikumandangkan. Pernah nggak kejadian begitu? Oh, dari Masjid Mutiin ada adzan. Mana masjid terdekat di sini? Masjid Pasar, musola. Oh, misalnya pada adzan kan kita biasa kadang gitu, ya.
Ya, maka kata Syekh Utsaimin, mana yang didahulukan? Ya, kata Syekh Utsaimin, di antara yang kita dahulukan adalah kalau bagi laki-laki adalah adzan yang mana dia datangi sholat di masjid itu. Adzan yang dikumandangkan oleh ya muadzin yang ada di masjid di mana laki-laki tersebut nanti dia datang sholatnya ke situ. Itu kata Syekh Utsaimin. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ya jikalau misalnya kita tidak sholat di masjid, maka kata Syekh Utsaimin, adzan yang pertama kali yang kita dengar. Adzan yang pertama kali kita dengar yang mana? Kita ikuti. Ya. Baik, Syekh Utsaimin beliau mengambil pendapat cukup satu adzan saja kita ikuti. Kalau kita sudah ikuti selesai terus dengar adzan lagi cukup, kata Syekh Utsaimin satu saja. Beliau berpendapat seperti itu. Terus pertanyaan lagi, ibu-ibu pernah nggak dengar adzan dari HP? Pernah? Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau di masjid dekat kita itu masih ada muadzin yang mengumandangkan adzan, orangnya yang memandangkan. Karena saya pernah mendengar dari salah satu jamaah, beliau hidup di kampung, kata beliau, ustazah, di kampung saya itu laki-lakinya pada pergi ke Jakarta, gitu ya. Di kampung saya itu kalau adzan ada ibu-ibu pakai HP tuh, ya ke musola terdekat, terus disambungkan tuh mic-nya itu dengan adzan yang dia setel dari YouTube misalnya gitu ya. Itu sampai ada loh begitu. Subhanallah. Maka ini bagaimana ya? Kata para ulama, kalau seandainya kita tahu bahwa adzan tersebut berasal dari mikrofon masjid, walaupun kayak tadi, ya ada ibu-ibu karena nggak ada laki-laki di situ di kampungnya, dia colokin mic didekatkan, terus disetelkan adzan, ya, dan kita nggak tahu kalau itu dari HP, maka kita boleh menjawabnya. Kalau kita nggak tahu, kita taunya itu dari mikrofon masjid misalnya. Tapi kalau kita tahu misalnya ada HP kita terus ada adzan, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya ini saya ambil pendapatnya Syekh Utsaimin, ya. Beliau mengatakan, ya, bahwa adzan yang keluar dari radio atau rekaman bukanlah adzan yang dimaksud dalam hadis ini. Sehingga kata Syekh Utsaimin tidak disunahkan menjawabnya sebagaimana menjawab adzan langsung. Demikian juga Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau membedakan antara adzan langsung dari seseorang yang mengumandangkan adzan dengan adzan rekaman. Baik. Sekarang pertanyaan. Kalau adzannya live streaming, ya live, saya dari Masjidil Haram ada adzan, terus kita buka YouTube, kita dengar adzan, ya, maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau adzannya live streaming, maka kata beliau boleh kita menjawab adzan tersebut karena sesungguhnya adzan itu sedang dikumandangkan di Masjidil Haram. Jadi beda ya, kalau kita misalnya dengarkan biasanya ada aplikasi, ya kadang aplikasi juga rodo error, ya. Di Jogja sudah adzan, dia berapa menit lagi baru adzan gitu ya. Itu kalau kita ambil pendapatnya Syekh Utsaimin, berarti ini kan adzan yang tidak live. Tapi kalau adzannya yang live, misalnya kayak di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan bisa tuh kita live streaming gitu ya. Terus kita buka pas di sana adzan, maka kata Syekh bin Baz boleh kita menjawab adzan tersebut. Ya, teman-teman, ketika kita melihat ada tadi kejadian di kampung, ya tidak ada subhanallah laki-laki dan tidak ada yang adzan, ya ini menunjukkan betapa pentingnya kita yang punya anak laki-laki untuk mengajarkan adzan kepada mereka. Sungguh saya menjadi saksi, ya, akan pendidikan orang-orang Arab terhadap anak laki-lakinya. Subhanallah teman-teman, saya pernah bertemu dengan salah satu syekh, ya, beliau punya anak tiga, ya. Yazid, Tabarak, Zainah. Anak tiga, 2 laki-laki, 1 perempuan. Waktu itu kami berjumpa di Bogor. Ya, mau masuk waktu adzan, ya Syekh berkata kepada anaknya Tabarak waktu itu, ya Tabarak, kamu datangi musola dekat sini, ya dekat villa waktu itu, dan adzanlah, ya kumandangkan adzan. Ya, dan saya menjadi saksi bagi warga Yaman yang tinggal di Yogyakarta, mungkin Bu Suatun juga kenal, ya. Beliau punya anak laki-laki ini diajari adzan oleh ayahnya. Ya, dan ketika mereka tinggal di sebuah rumah di Yogyakarta, ada musola di situ, ada masjid di situ, anak laki-lakinya yang adzan.
Dan ini menunjukkan bahwa memang subhanallah pendidikan orang-orang Arab ketika punya anak laki-laki diantaranya adalah mengajarkan anak laki-lakinya untuk menjadi seorang muadzin. Dan ini wallahi pahalanya luar biasa. Bayangkan seorang ayah yang mengajarkan adzan kepada anak laki-lakinya dan ayah tersebut sudah wafat. Anak laki-laki ini adzan terus, maka pahala akan sampai kepada orang tuanya. Subhanallah. Jadi bagian dari pendidikan kita teman-teman bukan hanya mengajarkan calistung saja kepada anak-anak kita baca, tulis dan hitung, tapi lebih dari itu ajarkan anak laki-laki kita siap menjadi muadzin, siap menjadi muadzin. Ya, kalaupun belum siap maka kita latih anak kita dengan cara misalnya kalau ayahnya nggak bisa mengajarkan kita minta ke salah satu ustadz TPA misalnya anak-anak kita atau guru anak-anak kita, ustadz tolong ajarkan adzan kepada putra saya. Ya, tapi yang dapat pahala siapa? Ustadznya. Ya, boleh nggak ustadzah ibunya yang ngajarin? Ya boleh, silahkan. Ya, jadi di dunia ini benar-benar teman-teman kadang yang luput ya untuk pendidikan anak itu mengajarkan azan kepada anak laki-laki. Sehingga kalau seumpama kayak tadi kejadiannya di sebuah kampung nggak ada laki-laki besar maksudnya ya yang bisa menjadi muadzin, bisa anak kita yang masih kecil mengumandangkan azan di masjid. Dan muadzin itu subhanallah nanti di akhirat ya Allah akan berikan mereka leher-leher yang panjang. Subhanallah. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa muadzin ini yang biasa adzan ini Allah berikan subhanallah derajat yang lebih kepada mereka. Masya Allah. Ini luar biasa ya ibu-ibu. Sampai saya itu pernah dengar sebuah rekaman di YouTube itu ya. Seorang muadzin, saya lupa Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi, antara Masjidil Haram Masjid Nabawi. Mungkin teman-teman juga lihat ya. Beliau sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Subhanallah, di sisa-sisa usia beliau mendekati sakaratul maut itu beliau sudah koma. Namun subhanallah beliau subhanallah ya dari lisannya itu azan. Ya. Padahal dalam keadaan koma ya, tapi Allah mudahkan untuk mengumandangkan azan. Subhanallah. Ya dari sini teman-teman sungguh bahwa apa yang kita hadapi sebelum hari kematian tiba itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Ya. Maka dari itu yuk pantaskan diri kita masing-masing untuk terus mendekat kepada Allah dengan amal-amalan salih yang Allah ridho kepada kita, karena sungguh hari itu akan datang kepada kita dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus siap untuk bertemu dengan hari kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita kembali di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Insyaallah sampai di sini ya kajiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita berfastabiqul khairat ya untuk berlomba-lomba untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.